Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasirli, silakan duduk. Udah hampir setahun, udah santai aja Pak, relax. Kopassus itu dulu. Saudara-saudara, saya terkesan sama PKS. Kenapa? Waktu PKS gabung di koalisi kami, ya kan? Setelah merantau sebentar, setelah gabung, ya kan? Saya minta silakan ajukan kader yang terbaik untuk di kabinet, iya kan? Saya pikir pasti, ya kan, kader politik, entah tokoh-tokoh yang terkenal, yang disampaikan profesor dari ITB. Boleh juga PKS ini. Jadi ternyata PKS ini juga punya suatu rasa tanggung jawab besar kepada negara. Yang diajukan teknokrat, ya, teknokrat. Walaupun saya percaya di semua partai banyak juga yang teknokrat, yang capable, dan saya alhamdulillah terima. Jadi saudara-saudara, terima kasih PKS. Sampai sekarang yang saudara tunjuk berprestasi, bekerja dengan sangat baik. Ya. Walaupun saya perhatikan menjelang 1 tahun rambut putihnya tambah banyak gitu. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya. Para anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya muliakan para pimpinan ormas Islam yang hadir di sini. Terutama yang saya banggakan, para pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera, seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera, beserta seluruh keluarga besar PKS dimanapun saudara berada. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Sholawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Imam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan ini. Ini kehormatan yang besar bagi saya. Saya minta maaf tidak bisa hadir kemarin, tapi saudara-saudara sangat baik hati mempersilahkan saya hadir hari ini. Saudara-saudara, kita hadir, kita hidup dalam keadaan sekarang yang kita sama-sama merasakan. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan dengan ancaman. Perang di mana-mana terjadi. Perang dahsyat yang di luar bayangan kemanusiaan kita. Bahkan
di Eropa mereka sangat khawatir meletusnya Perang Dunia Ketiga dengan perang nuklir. Saudara-saudara sekalian, bencana kemanusiaan, katastrof, di mana puluhan ribu ibu-ibu, anak kecil, orang tua yang tidak berdosa menjadi korban yang luar biasa. Ini terjadi, saudara-saudara sekalian, ini terjadi di tengah bangsa kita sedang membereskan rumah tangga kita, sedang membereskan diri kita sendiri, sedang membereskan kehidupan kita. Saudara-saudara, kita merasakan semua kekurangan-kekurangan bangsa kita. Dalam pidato saya pertama di hadapan MPR RI waktu saya disumpah, dilantik, saya sudah mengatakan kita harus berani menghadapi, menatap, melihat kekurangan kita sendiri. Kita harus berani melihat kekurangan bangsa kita sendiri. Kadang-kadang melihat kekurangan, melihat ketidakbenaran itu sangat sulit. Kadang-kadang kita tidak mau melihat kekurangan. Saudara-saudara sekalian, kita merasakan semua. Seluruh bangsa kita merasakan kekurangan-kekurangan tersebut. Kita merasakan, selalu kita mengerti dan memahami bahwa negara kita penuh dengan kekayaan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagian cukup besar dari rakyat kita belum menikmati kekayaan tersebut. Sebagian rakyat kita masih hidup dalam kesusahan, masih hidup dalam kesulitan, masih hidup dalam kemiskinan. Kita menyadari hal itu. Masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang diutarakan oleh banyak pakar di mana-mana, kita fahami. Saudara-saudara fahami. Karena itulah saudara berpolitik. Saya ingatkan, apa arti politik? Arti politik dalam ilmu, ya, arti politik, kalau kita buka buku-buku, arti politik adalah keinginan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik. Keinginan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti yang murni dari politik. Tapi ternyata karena manusia penuh dengan nafsu, penuh dengan naluri-naluri yang ingin dominasi, ingin berkuasa untuk kepentingan sendiri, terjadi pengertian yang negatif. Artinya adalah bahwa politik adalah keinginan merebut kekuasaan dan bahkan dengan segala cara. Benar, politik adalah berurusan dengan kekuasaan. Tapi kekuasaan itu harus diminta dari rakyat. Rakyat harus memberi kekuasaan secara sukarela, secara legowo, secara ikhlas.